Kopi luwak, salah satu kopi termahal di dunia, berasal dari Indonesia. Harganya bisa mencapai Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per kilogram di dalam negeri. Tapi, di Eropa dan Amerika Serikat, harganya melambung hingga $100 sampai $600 atau sekitar Rp1,5 juta sampai Rp9 juta per kilogram. Proses pembuatannya unik. Biji kopi dimakan dan dicerna oleh luwak, lalu diambil dari kotorannya. Rasa yang dihasilkan sangat khas dengan aroma yang kaya. Meskipun kontroversial, banyak orang rela membayar mahal untuk mencicipi keunikan kopi ini. Siapa yang bisa menolak secangkir kopi yang begitu istimewa? Di Tempe, Indonesia, kita bisa menikmati potongan tempe yang lezat hanya dengan harga sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000. Sementara itu, di Amerika Serikat, harga tempe bisa mencapai $3 hingga $5, yang setara dengan Rp45.000 hingga Rp75.000 per potong. Ini menunjukkan betapa berharga dan dicintainya tempe di seluruh dunia. Tempe bukan hanya sumber protein yang hebat, tetapi juga kaya akan probiotik yang baik untuk pencernaan. Jadi, apakah kita akan memilih tempe lokal yang terjangkau atau tempe impor yang lebih mahal? Pilihan ada di tangan kita. Rendang kemasan siap saji ini memang pilihan tepat untuk pencinta masakan Indonesia. Di Indonesia, harganya sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per kemasan. Sangat berbaloi untuk rasa yang kaya dan autentik. Tapi, jika kita ke Singapura, harganya boleh mencecah SGD 10 hingga SGD 15, atau sekitar Rp115.000 hingga Rp173.000. Walaupun sedikit mahal, pengalaman menikmati rendang yang lembut dan berempah ini pasti akan memuaskan selera. Jadi, tidak kira di mana kita berada, rendang kemasan ini tetap menjadi pilihan yang menggoda. Indomie, makanan kegemaran ramai, harganya di Indonesia hanya sekitar Rp2.500 hingga Rp3.000 per bungkus. Bayangkan, dengan harga itu, kita dapat menikmati mie yang sedap dan cepat disediakan. Namun, di Amerika Syarikat, harga Indomie boleh mencecah sekitar 50 sen hingga $1, yang bersamaan dengan Rp7.500 hingga Rp15.000. Ini menunjukkan betapa berbezanya nilai makanan ini di dua negara. Walaupun harganya lebih tinggi di sana, Indomie tetap menjadi pilihan popular. Siapa sangka, mie instan ini mampu menghubungkan budaya dan selera dari jauh. Identitas asli pemilik akun Fufu Fafa. Tumbuhan pertama di bumi diperkirakan adalah ganggang hijau, yang muncul sekitar 1,2 miliar tahun yang lalu. Bayangkan, organisme sederhana ini hidup di lautan, menjadi pionir kehidupan. Sekitar 470 juta tahun yang lalu, ganggang hijau ini berevolusi menjadi tumbuhan darat pertama, yaitu Bryophytes seperti lumut. Proses ini sangat penting, karena dari sinilah tumbuhan yang lebih kompleks mulai berkembang. Evolusi ini membuka jalan bagi ekosistem darat yang kaya dan beragam yang kita nikmati sekarang. Dari ganggang ke hutan, perjalanan ini sungguh menakjubkan. Kesadaran, sebuah misteri yang masih membingungkan para ilmuwan. Bagaimana otak kita, dengan jutaan neuron yang saling terhubung, bisa menghasilkan pengalaman subjektif yang kita sebut kesadaran? Beberapa teori menyebutkan bahwa kesadaran muncul dari kompleksitas interaksi antar neuron. Namun, hingga kini, belum ada jawaban pasti. Ada yang berpendapat bahwa kesadaran adalah hasil evolusi, membantu kita beradaptasi dan bertahan hidup. Sementara yang lain berargumen bahwa kesadaran adalah ilusi, sekadar produk sampingan dari proses kognitif. Apapun penjelasannya, satu hal yang pasti, perjalanan memahami kesadaran adalah salah satu tantangan terbesar dalam ilmu pengetahuan. Dalam fisika, kita sering mendengar tentang 4 dimensi, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Namun, ada hipotesis menarik yang menyebutkan kemungkinan adanya dimensi tambahan.
Bayangkan, jika kita bisa menjelajahi dimensi kelima atau bahkan lebih. Ini bukan hanya spekulasi, tapi bisa menjelaskan fenomena misterius seperti gravitasi dan gelombang gravitasi. Para ilmuwan seperti string teoris berusaha memahami bagaimana dimensi ini berinteraksi dengan kita. Mungkin, di balik realitas yang kita kenal, ada dunia paralel yang menunggu untuk ditemukan. Siapa tahu, mungkin suatu hari kita bisa melangkah ke dimensi lain dan melihat apa yang ada di sana. Lele, ikan yang sering kita temui, ternyata memiliki lebih dari 27.000 sensor pengecap. Bayangkan, itu jauh lebih banyak daripada yang kita miliki. Sensor-sensor ini memungkinkan lele merasakan lingkungan sekitarnya dengan sangat akurat. Mereka bisa mendeteksi perubahan rasa, suhu, bahkan gerakan di air. Ini membantu mereka mencari makanan dan menghindari predator. Selain itu, kemampuan ini juga membuat lele sangat sensitif terhadap polusi. Jadi, menjaga kebersihan perairan sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Dengan semua keunikan ini, lele bukan hanya sekadar ikan biasa, tetapi juga makhluk yang luar biasa. Tikus tanah bertulang lunak ini benar-benar luar biasa. Bayangkan, kulitnya bisa meregang hingga 2 kali ukuran tubuhnya. Ini bukan hanya trik untuk bertahan hidup, tetapi juga cara mereka beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Saat menghadapi predator, mereka bisa menyusut menjadi lebih kecil atau bahkan mengubah bentuk tubuh mereka untuk bersembunyi. Selain itu, kulit yang elastis ini membantu mereka bergerak dengan lincah di bawah tanah, menggali terowongan dengan mudah. Keunikan ini membuat tikus tanah bukan hanya hewan biasa, tetapi juga contoh sempurna dari keajaiban alam yang penuh inovasi. Burung unta, hewan terbesar yang bisa terbang, memiliki mata yang lebih besar daripada otaknya. Bayangkan, mata mereka berukuran sekitar 5 cm, sementara otaknya hanya seukuran kacang. Ini membuat mereka sangat baik dalam melihat predator dari jauh, tetapi tidak terlalu pintar dalam mengambil keputusan. Meskipun begitu, burung unta bisa berlari hingga 70 km per jam. Mereka juga bisa bertahan hidup tanpa air selama beberapa hari. Jadi, meski otaknya kecil, kemampuan fisiknya sangat mengesankan. Siapa sangka, burung yang tampak konyol ini punya keunikan yang luar biasa. Kalajengking, makhluk yang sering dianggap menakutkan, memiliki keunikan yang luar biasa. Tahukah kamu, mereka bisa bersinar di bawah sinar ultraviolet? Fenomena ini terjadi karena senyawa khusus di kulit mereka yang disebut beta-karbolin. Ketika terkena sinar UV, senyawa ini memancarkan cahaya biru kehijauan yang menakjubkan. Ini bukan hanya untuk pamer, loh. Cahaya ini membantu kalajengking menarik mangsa dan menghindari predator. Jadi, saat malam tiba dan kamu melihat cahaya aneh di bawah sinar UV, bisa jadi itu kalajengking yang sedang beraksi. Fascinating, bukan? Koala memiliki sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Bayangkan, meskipun mereka adalah hewan marsupial, pola sidik jari mereka sangat mirip dengan kita. Penelitian menunjukkan bahwa sidik jari koala memiliki garis-garis yang sama rumitnya dengan sidik jari manusia. Ini membuat mereka sulit dibedakan, bahkan oleh para ahli forensik. Keunikan ini membantu mereka saat memanjat pohon, memberikan pegangan yang lebih baik. Jadi, saat kita melihat koala, ingatlah bahwa mereka menyimpan rahasia tak terduga di jari-jari mereka. Kupu-kupu memiliki cara unik untuk merasakan dunia di sekitar tempat menemukan pasangan yang tepat. Jadi, setiap kali kamu melihat kupu-kupu terbang, ingatlah bahwa mereka merasakan dunia dengan cara yang sangat berbeda. Tikus, hewan kecil yang sering dianggap sepele, ternyata memiliki kemampuan luar biasa. Tahukah kamu, tikus bisa bertahan hidup tanpa air lebih lama daripada unta? Sementara unta bisa bertahan sekitar 1 minggu, tikus mampu bertahan hingga 2-3 minggu. Ini karena tikus memiliki metabolisme yang sangat efisien. Mereka bisa mendapatkan air dari makanan yang mereka konsumsi, seperti biji-bijian. Selain itu, tikus juga bisa mengurangi kehilangan air dengan cara mengurangi aktivitas di siang hari. Jadi, meski kecil, tikus adalah ahli bertahan hidup di lingkungan yang keras.